Kalau manusia tidak tahu dharma, tidak menjalankan dharma, sama juga dia menjatuhkan dirinya ke lembah kehidupan, ke taraf kehidupan binatang. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi Dharma Chandra edisi spesial karena syuting lagi nih di Jakarta Selatan, di Puri Sanur. Karena nanti akan diskusi dengan Ratu Resi Agung. Banyak teman-teman yang tanya sebenarnya tujuan hidup manusia itu apa sih? Terus visi manusia diciptakan itu untuk apa? Nah, nanti ada episode selanjutnya. Sebelumnya itu ada kenali dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Nah, nanti akan dibahas di episode kali ini. Jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini diskusi yang sangat menarik di Puri Sanur, Ciganjur, Jakarta Selatan. Sebelumnya Matur Suksma Ratu Resi sudah berkenan hadir lagi di channel Santi Dharma Chandra. Karena sebelumnya untuk episode yang kenali dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu, menuju kesadaran akan misi suci manusia itu belum selesai, Ratu. Jadi diselesaikan hari ini nih. Karena banyak netizen atau masyarakat yang bertanya sebenarnya lanjutan episodenya ini bagaimana sih gitu. Nah, ini kan Santi mau diskusi nih, Ratu. Sebenarnya kita terciptanya sebagai manusia nih. Dan apa sih yang menyebabkan manusia itu hidup, Ratu? Kan Santi juga penasaran apakah manusia hanya sebatas hidup atau apa, dan menyebabkan hidup itu apa? Ya. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa dari Santi Dharma Chandra, mudah-mudahan kami bisa lanjut, yang bisa tidak tergantung pada judul yang sepotong. Jadi sebelum masuk ke lanjutan itu, kami coba review flashback sedikit. Yang lalu bahwa manusia itu adalah sebenarnya diri manusia itu yang lalu kan ada pikiran, apakah itu budi mana atau ego, Nah, sebelum masuk ke sana, sebaiknya para pemirsa lebih dapat memahami dulu bagaimana sih penciptaan tubuh manusia itu, bagaimana penciptaan tubuh manusia itu, dan apa sih hubungan antara budi mana, hamkara, ego, dan lain-lain itu. Nah, dalam konsep Hindu, penciptaan sesudah penciptaan alam, alam semesta ini dicipta lebih awal, itu Purana, ada di Siwa Purana, ada di Siwagama, dan lain-lain. Terus saya langsung saja ke penciptaan tubuh manusia menurut lontar Ganapati Tattwa. Nah, di situ dijelaskan, makhluk hidup itu bersumber kepada Siwa. Siwa dalam konteks dulu di konsepnya Sankhya, jadi awal itu kan ada cetana, ada acetana. Itulah mengandung, diartikan cetana kesadaran, acetana ketidaksadaran. Kemudian ada yang mengatakan cetana adalah purusa, kemudian acetana itu adalah prakerti atau pradana. Nah, dari konsep itu sebenarnya tidak masuk, tidak menyinggung tentang tattwa. Makanya dalam konteks-konsep itu dilengkapi Sankhya. Konsep Sankhya itu dilengkapi dengan Sankhya Yoga. Nah, disitulah dijelaskan cetana dan acetana, purusa, pradana itu lebih kepada unsur yang akan menjadikan tubuh manusia itu. Gitu loh. Nah, di dalam lontar Ganapati Tattwa itu, karena semua makhluk hidup itu berhulu pada Siwa, tidak lagi Parama Siwa, Sada Siwa. Nah, itulah
Prameswara turun menjadi Sadasiwa, sudah ada saktinya. Ketika saktinya inilah sudah terganggu ke mahakuasaannya itu, sudah terganggu tingkat kesadarannya, sudah turun levelnya. Kemudian turun lagi ke Siwa. Nah, Siwa itu lebih terganggu lagi. Ya, nah disitulah Siwa dalam konteks penciptaan manusia dari lontar Ganapati Tattwa, bahwa Tara Siwa beryoga, akhirnya muncullah Sangya Ganapati. Ganapati muncul, habis itu muncul Ongkara. Dari Ongkara muncul Windu. Itu loh. Nah, dengan situlah proses penciptaan alam ini, itu yang muncul yang pertama Atma Tattwa dengan Maya Tattwa. Ya, Maya Atma Tattwa Ganapata Maya Tattwa. Artinya Maya Atma Tattwa itulah konsep Purusa yang menjadikan unsur unsur laki. Yang dimaksud itu jiwa, roh. Nah, Prakriti perdana itulah unsur perdana. Nah, dengan demikian berikutnya lagi baru muncul ada dari Sang Yang Windu muncul kemudian apa namanya Tri Guna kan? Atma Tattwa yang dua unsur tadi muncul Triguna. Triguna, kemudian ada Tripurusa. Ya, kemudian Triwindu. Triwindu itu nama Skala, Niskala, Sunyata. Ya, Tripurusa Paramasiwa, Sadasiwa, Siwa tadi. Ya, Triparmana adalah Sabda Bayu Idap. Nah, kemudian baru ini ada Pancadewata, catur asrama dulu. Ya, catur semua itu utara, barat, timur itu. Baru Pancadewata, dari Pancadewata baru muncul Pancatan Matra. Seperti itu. Ya, dan Pancatan Matra itulah menciptakan, menghasilkan Panca Mahabhuta, 5 elemen itu. Ya, Panca Indriya, Panca Mahabhuta. Nah, pertemuan Panca Mahabhuta dengan Panca Mahabhuta itulah ya menjadi dasa indriya, itu yang melahirkan tubuh manusia. Itu loh. Jadi dengan demikian jelas sekali bahwa Prakriti yang lalu kita sebut Budi Mana Hamkara itu unsur Prakriti, unsur perdana aja tubuh manusia. Maka konsep Tri Pramana ya, Eka Pramana artinya unsur cuma satu itu tumbuh. Makanya tumbuh-tumbuh itu namanya Eka Pramana kan, dia taunya cuma tumbuh. Ya, badan tenaga bayu. Nah, sedangkan Dwi Pramana itu ada sudah unsur bayu dan unsur suara sabda. Nah, yang manusia yang paling lengkap sudah ada bayu, ada sabda dan ada idap. Itulah konsepnya Tri Pramana, sabda bayu idap. Nah, untuk membuktikan kebenaran sabda bayu idap itu dijelaskan di Upanishad. Upanishad Chandogya Upanishad itu dijelaskan bahwa apa yang kita makan akan menjadi 3. Ya, yang terkasar jadi kotoran, yang tengah jadi daging, yang halus jadi pikiran, idap. Ya, air, ya cairan lah yang diminum, yang terkasar jadi air seni, ya, yang tengah jadi darah, yang terhalus jadi napas. Ya, napas, itulah bayu kan. Nah, kemudian panas, orang kan juga panas kan, kalau kita minum kopi dingin kan nggak enak, harus panas. Terus nasi juga dalam bentuk yang panas. Nah, panas itu kalau dikonsumsi, kalau masuk ke dalam tubuh, yang terhalus, yang terkasar menjadi tulang, ya, yang tengah menjadi sumsum, yang terhalus menjadi suara, sabda. Nah, itulah konsep pembuktian di tubuh manusia ada sabda bayu idap. Itu kebenarannya. Jadi, nah,
untuk bisa menggambarkan tadi apa yang menghidupi manusia itu, kenapa hidup itu. Nah, terus sih masuk dulu ke contoh yang gampang dianalogkan adalah proses bayi dalam kandungan. Oh, proses bayi dalam kandungan itu bagaimana Ratu Resi? Artinya katakanlah mulai terjadi head atau telat, kan itu pertemuan unsur laki dengan pria kan, suami istri, sperma dengan ovum itu bertemu, itu baru pertemuan kan, janin, pembentukan janin. Nah itu belum apa-apa kan. Nah itu sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan baru terbentuk kan gumpalan darah dulu kan, gumpalan darah diisi sama janin, kemudian itulah membentuk. Pembentukan itu baru lengkap komponen organ tubuhnya setelah 5 bulan. Itu sebabnya ada hubungan kan kita di Indonesia ini, ya adat ya di Jawa, Sunda maupun di Bali atau di luar Bali itu masih ada ritual untuk di dalam kandungan loh ya. Ya, jadi itu Hindunya bahwa tidak hanya orang setelah lahir upacaranya, di dalam kandungan aja sudah ada upacaranya. Kalau di Jawa itu namanya biasanya tuh tingkepan, Ratu. Tingkepan. Ya. Ada pitunan gitu. Ya, jadi nah itu tadi artinya ritual itu baru boleh dilakukan setelah lengkap. Oh, setelah lengkap. Ya, setelah lengkap itu berarti 5 bulan kan? Setelah 5 bulan baru ada, makanya ada megedong-gedongan kalau di Bali. Di Bali megedong-gedongan. Ya, 7 bulan kalau di Jawa, atau mungkin yang lain juga ada kemiripan. Ya, istilah beda tapi maknanya sama. Itu setelah lengkap. Ya, kenapa demikian? Karena kalau baru telat sebulan kan bisa gugur, bisa nggak jadi. Kalau itu artinya ada kemungkinan ya, gagal kan, makanya ditunggu itu. Di samping itu konsep kitab suci menuntun bahwa kalau tidak lengkap belum boleh ada ritual. Nah, dengan dasar itu kan tadi baru tumbuh. Kapan dia bergerak? Apa yang menyebabkan dia bergerak? Nah itu. Gimana itu? Nah itulah masuk disusupi Atman. Jadi itulah Atman yang masuk di situ. Di dalam janin tersebut ya? Ya, di dalam janin yang sudah terbentuk tubuh manusia itu sudah lengkap itu. Nah itulah menunggu proses kelahiran kan, 7 ya 5, 6, 7 biasanya itu. 7 itu sudah komplit sekali, 7, 8, 9. Itulah namanya proses menunggu kelahiran yang nama megedong-gedongan. Nah, dengan dasar itu pembuktian bahwa unsur Atman itu bukan benih yang tadi. Ya, bukan benih dari Purusa Perdana itu kan. Kan di luar itu. Oh, di luar. Ya. Percaya nggak percaya itu makanya ada yang ketiga itu. Nah, artinya tadi bergeraknya pertama. Nah, dikonkretkan lagi misalnya fungsi di dalam organ tubuh punya mata. Kalau tidak ada sang Atman yang menghidupi dan memberi, tidak akan bisa melihat. Maka itu namanya caksundriya. Ya, ada telinga. Ya, kalau nggak ada Atman yang masuk itu tidak akan bisa mendengar walaupun punya kuping. Oh, seperti itu. Jadi itu pembuktiannya. Atman. Ya, itu loh. Dan selanjutnya termasuk yang panca karmendia itu kan, tangan nggak akan bisa bergerak. Nah, ketika di dalam perut kan mulai dia ada yang dorong-dorong kan. Ya, perut ibunya seorang didorong-dorong tenang-tenang. Itulah sudah unsur Atman itu. Oh, seperti itu. Nah, Atman itu adalah percikan dari Brahman, percikan dari Sang Hyang Widi. Contohnya dalam misalnya listrik. Kan ada aliran listrik kan? Ya, listriknya ada. Ya, terus ada bohlam. Kenapa bohlam nggak nyala? Kenapa? Sedangkan ada listriknya ada.
ya berarti bolamnya yang putus dong. Oh iya, ada masalah sama bolamnya. Iya, jadi bukan karena tidak hidupnya itu selalu tidak ada listriknya ada. Ya, tapi bolamnya yang bermasalah. Nah, untuk bisa memudahkan melihat pengertian Atman, karena tadi bicara Atman percikan dari Brahman, percik dari Tuhan, dari Sang Hyang Widi. Nah, gimana sih kita kan susah menganalogkan kan? Iya. Tadi kan sudah ada gambaran dalam tubuh manusia seperti itu. Di bayi itu bisa bergerak karena ada itu. Sekarang kalau kita umpamakan itu Brahman sebagai angkasa, matahari, ya coba kita memandang ke angkasa, memandang matahari ke angkasa. Lihat nggak itu percik-percikan? Iya. Partikel-partikel itu ya, yang bergerak. Ya, kalau kita bandingkan, ya Tuhan itulah sebagai matahari, ya berarti percik-percikan itu yang ada banyak sih itulah Atman. Berarti Atman itu bagian dari Tuhan. Loh, iya tadi kan percikan bagian dari Tuhan kan, tapi ya, nah percikan itu kan bagian dari Tuhan kan. Nah begitu banyaknya isi alam ini dengan Atman. Nah, contoh lagi yang lain, samudra, laut, ada molekul, ada air laut kan, ada air laut. Nah, percikan atau molekul-molekul atau atom air laut itulah bagian dari Atman. Kalau kita umpamakan sebagai, nah begitu. Nah, jadi artinya persoalannya tadi bagian dari Atman, bagian dari Brahman tadi, bagian dari Tuhan, tapi kan bukan berarti itu harus mestinya sama dong. Kalau Brahman itu maha kuasa, maha tahu, maha itu yang lain-lainnya. Nah, kenapa ketika di Atman masuk ke ini kok tidak seperti Brahman lagi? Iya, kenapa itu banyak manusia yang melupakan sifat-sifat dasar Atman tersebut? Ya, sebenarnya yang tahu saja belum tentu juga sama dengan Tuhan kan? Makanya jangan sekali-kali walaupun ada percikan Tuhan tidak berarti manusia itu Tuhan. Walaupun di dalam diri manusia ada percikan Tuhan. Tapi kan bukan berarti manusia itu Tuhan. Nah, itu tanda petiknya harus dipahami ya. Nah, dengan dasar itu ungkapan Brahman Atman Akyam, itu Brahman adalah tunggal dengan Atma, itu tidak diartikan sama tadi. Nah, itulah tadi Paramasiwa turun ke Sadasiwa sudah turun kesadarannya, dari Sadasiwa ke Siwa turun. Begitu dia jadi dari Paramatma jadi Atman kan? Begitu dia Paramatma dia murni. Ya begitu jadi Atman, Siwa Atma masih clear kan? Tapi begitu dia lepas dari Siwa, itulah dia sudah linglung. Atma yang sudah lepas dari Siwa Atma itulah yang mulai dia linglung. Kenapa? Iya, bukan manusianya. Jadi yang Atmanya yang sudah hilang tingkat kesadarannya. Nah, jadi dengan dasar itu, apa yang menyebabkan dia tidak seperti Brahman lagi? Itulah avidya, itulah kebodohan. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang cirinya alam, itu yang disebut dengan konsep kekuatan cengkeraman alam itu ada triguna. Guna itulah apa? Guna itu tali. Ya, tali pengikat. Nah, maka di Bali ada istilahnya metegul tanpa tali. Kalau ada ikatannya dengan tali, jelas kita bisa lepas talinya aja, lepas kan? Tapi kalau diikat metegul tanpa tali, diikat tanpa tali, gimana? Kan nggak ngerti dia. Itulah problemnya realita di manusia itu sendiri. Jadi dengan demikian, untuk bisa memisahkan, melepas lagi, lepaslah keterikatan. Itulah. Nah, makanya ada catur asram dharma, catur asram dharma. Jadi asram warna asram dharma kan? Warna itu adalah pengelompokan sosial masyarakat. Jadi asram itu ada ini tahapan pembelajaran, step kehidupan itu kan. Ya kalau asram itu jadi 4 juga kan, catur 4. Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, Bhiksuka. Ya kan? Kalau tadi warna asram, Brahmana, Kshatriya, Vaisya, dan Sudra.
Nah, dalam hal ini, kenapa kenapa Tuhan menciptakan Catur Asram Dharma tadi? Untuk mempertahankan, untuk menuntun manusia, ya tetap di jalan rohani, supaya tidak terbelenggu oleh tadi yang dilepas oleh maya tattwa tadi, ilusi tadi. Maya tattwa itu adalah ilusi yang palsu. Dunia palsu inilah maya pada. Maya pada itu bukan rumah sakit maya pada ya nyata. Selatan bukan ya? Nyata. Ilusi. Ya, maya pada itu dunia maya. Dunia maya itu udah bumi ini. Tapi yang sesungguhnya adalah yang abadi adalah yang alam suah itu. Gimana, jelas? Jelas. Nah, dengan demikian fungsi Atman itu sangat penting. Iya. Ya, sangat penting fungsi Atman ini. Nah, itulah kenapa manusia tidak tersentuh itu, karena lupa memahami tentang Atman. Terlalu jauh dia nyebut saja apa? Saya itulah antara sadar dengan bawah sadar. Jadi antara hidup mimpi dengan realita hidup, orang masih bingung juga kan? Ya, nah dengan dasar itu, ya di sini sudah dijelaskan tadi. Nah sekarang fungsi Atman itu, jadi jelas sekali bahwa penyebab hidup manusia atau makhluk adalah Atman. Ya, tentu Atman yang ada di badan makhluk pada dasarnya sama kan? Tapi setelah makhluk itulah, setelah masuk ke tubuh makhluk tadi, itu ya kan berbeda-beda sesuai karma. Karma itulah yang menentukan dia apa statusnya. Ya, gimana, jelas? Jelas. Nah, jadi dengan demikian, kalau tadi bicara Brahman Akyam, ya Atman Akyam itu sudah ketika menunggal, ya itulah tujuannya lahir. Jadi ibaratkan orang yang keluar dari rumah, tahu jalan pulang ke rumah. Itulah misi sucinya manusia. Nah, cuma sekarang sebelum masuk ke langkah itu, kan harus tahu persis dulu. Ya, sebagai Atman sebagai sumber hidup, gimana sih dia bisa menghidupi tadi kan? Nah, itulah perlu dipahami, ya perlu dipahami secara tatwanya itu. Ya, asal mulanya semua kitab-kitab suci Weda Semerti menjelaskan, ya bahwa roh sendiri itu adalah saksi daripada roh. Jadi roh Atman masuk jadi roh itu adalah saksi, saksi daripada roh. Dan beliau juga roh ini yang menuntun roh yang tubuh manusia, roh yang ada di dalam tubuh ini. Nah, sehingga dalam itu yang diharapkan, janganlah pernah mengabaikan roh sendiri. Ya, janganlah sampai mengabaikan jangan sampai menganggap rendah itu Atman itu. Makanya kalau kita contoh deh pagi-pagi, kalau Santi bangun pagi, ya mau minum kopi apa mau gosok gigi duluan, mana yang? Gosok gigi. Ya, udah besoknya dalam hal yang sama saja masih bingung lagi. Bingung lagi. Nah, itulah unsur kebingungan tadi yang dimaksud. Banyak manusia yang lagi galau, bingung gitu. Iya kan? Iya. Dalam diri saja udah bingung. Nah, itulah yang namanya pengaruh avidya. Ya, pengaruh widya itu. Nah, itulah perlu dibendung, perlu dialasi dengan tujuan untuk bisa kembali kepada kesadaran Atman. Kesadaran Atman itu yang sangat penting untuk bisa pulang ke rumah. Itu yang namanya Sanggan Parang Dumadi. Ya. Nah, selain itu fungsi Atman pada manusia apa saja tuh? Fungsi Atman yang tadi? Ya. Sudah disebutkan kan? Tripamana, Sabda bagi hidup jelas. Kemudian tadi, nah itulah ada di dalam tubuh manusia. Ada yang namanya Atman itu di
dia punya pakaian, ya, namanya pancakosa, ya, apa yang ada dalam ini dipakai Prana Manyakosa, Ano Manyakosa, Ajnana Manyakosa, ya, sampai ke Ananda kebahagiaan itu pun dibungkus pakaiannya itu. Nah, untuk itu disebut di dalam tubuh manusia ada tri antahkarana. Tri tiga, antahkarana tiga badan penyebab. Pertama Atma adalah sebagai badan hal penyebab, penyebab dia hidup ada. Ya, yang kedua adalah suksma sarira. Yang ketiga adalah angga sarira, sulwa sarira. Jadi badannya Atma itu seperti itu. Jadi begitu dia masuk, angga sarira itu badan kasar. Suksma sarira sifat rohani kan. Ya, dan Atma sendiri, antahkarana itulah yang merupakan sama dengan Atma tadi. Nah, artinya kapan dia tetap ada? Yang tetap ada, yang tetap hidup, yang mana ini? Badan atau Atman? Atman. Jadi badan itu awalnya kan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tumbuh saja. Ya, begitu ada ini baru bisa ada mata, bisa ngelihat, dan ada kuping, tapi ada Atman baru bisa mendengar. Nah, itulah akan terkumpul di suksma sarira. Itu merupakan wasana karma. Ya, jadi wasana karma. Jadi wasana karma itu akan terkumpul di suksma sarira. Ingin tahu ininya, alurnya? Iya, bagaimana itu untuk alurnya? Nah, untuk tahu alurnya dia kapan dia pindah ke suksma sarira, ya harus mati dulu. Ya, maksudnya apa? Kalau orang di dalam kandungan kan si bayi nggak sadar, belum sadar dia adalah. Nah, sekarang yang belum tahu dia hidup kan. Nah, kalau kita yang sudah hidup supaya tahu perannya Atman, ya, di mana sih yang hidup itu yang mana? Ya, kalau merasakan tadi sakit, jadi dilukai sakit, yang rasa sakit itu Atman apa tubuh? Atman. Yang dilukai ya, kan itu kan tubuh. Yang merasa sakit Atman apa tubuh? Tubuh. Karena yang dilukai ya. Nah, itulah buktinya bahwa sebegitu masuk ke sana, yang pelakunya itu dosa maupun kebaikan, kejahatan kebaikan, yang pelakunya bukan Atman. Ya, angga sarira semua intinya. Nah, itulah pembuktiannya. Jadi sang Atman ini benar-benar sebagai black box-nya. Ya. Kalau ngomong pesawat sebagai black box. Jadi dia luput dari wiapi wiakara. Ya, jadi tidak tersentuh oleh dosa tadi. Nah, itu makanya dia murni dia. Nah, yang bertanggung jawab atas karma siapa? Suksma sarira. Itulah ketika orang meninggal, ngaben dipisahkan, panjambutanya kembali ke asalnya, apa bayata juga pertiwi apa bayata jakasa. Panjambuta itu raga kita gitu. Loh, iya, kan 5 unsur, 5 elemen. Pancamabuto itu elemennya, tapi disebutnya buto itu kan elemen sebenarnya. Jadi bukan Gondoruo loh ya. Bukan. Diartikan buto itu Gondoruo kan, dalam konteks yang lain baru seperti itu, kalau itu seperti itu. Nah, jadi 5 elemen itu kalau orang ngaben, pembakarannya itulah memisahkan antara Atman dengan badan. Nah, proses mati itulah yang menuntun kita untuk menyadari diri. Ya, makanya di Bhagavad Gita dijelaskan, ya, ketika ajal tiba, pusatkan pikiranmu pada selating ini antara dua alis, ya, sebut Om. Kau akan menyatu pada oknum yang maha tinggi. Nah, sekarang
Gimana mau sadar nyebut Om? Maka itu yang sadarnya sehari-hari kita sembahyang Om untuk mengingat itu sebenarnya itu belajaran untuk ke situ. Itulah untuk jalan menuju rumah. Padahal itu sederhana dengan Om atau meditasi menyebut seperti itu udah bisa nggak Ratu? Ya artinya itulah cara untuk menuju ke titik itu. Cuman kan kemampuan orang yang berbeda-beda kan. Iya. Ya. Kenapa? Karena pengaruh triguna tadi. Ya. Guna tadi yang sebenarnya musuh dalam diri itu kan itu yang lebih berat. Ya. Nah dengan dasar itu jadi intinya Atman adalah yang Maha Tunggal yang tidak terpengaruh oleh apa-apa, itulah yang abadi. Nah itulah makanya ketika Atman masuk ke tubuh manusia disebutnya apa? Ya. Jiwatman. Jiwatman. Ji itu artinya hidup. Atman itulah yang menghidupi. Ya. Ya. Jadi jiwatman, jadi Atman yang menghidupi tubuh manusia. Oh benar. Ya, itu yang patut dilakukan ya, dipahami ya dengan tadi. Jadi intinya dua tadi, Atman, Antakarana dengan Siwatman. Ya, Suksma Sarira. Nah, itulah bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Yamadipati Sang Hyang Darma. Ya. Yamadipati itulah yang peradilan. Ya. Ya, peradilan itulah yang akan ada apa? Kalau jahat, perbuatannya, rapotnya di sana, masuk ke neraka. Kalau baik dan seterusnya, itu masuk ke surga. Jadi tidak tiba-tiba orang mati terus kemudian jadi moksa. Oh gitu. Tidak mati terus jadi ke apa? Kalau orang kan umum ya pemahaman umum orang mati kan terus pasti bersatu dengan ada di situ Tuhan dan lain-lain kan. Tapi tidak demikian karena dia harus mengalami proses peradilan. Peradilan itulah di buah loka. Kan berbuah swah. Jadi moksa itu di swah. Bersatunya alam dewata itu swah. Alam pitara leluhur adalah buah. Jadi termasuk yang peradilan tadi. Ya. Nah, di Suksma Sarira tadi yang dikirim melalui sekah, simbolnya sekah, itulah yang diantar ke buah loka. Iya. Buah loka dengan buah loka itulah dia menerima peradilannya. Diadili kan? Iya. Diadili. Iya. Ya, baik atau buruk, makanya ada kalau jalan ke neraka. Nah, kalau baik ke surga. Nah, jadi tujuan agama Hindu tidak swarga, tidak neraka, adalah moksa. Makanya moksata jaga itaca iti dharma. Damai dulu di dunia, baru akan bisa mencapai sana. Oh berarti ya kita harus mendamaikan diri dulu di dunia dan bisa. Iya, kalau tidak damai di dunia, gimana mau ngelepas orang ikatannya di dunia? Kan tadi guna itu kan mengikat. Iya. Itu yang mencengkeram, itu yang musuh yang terberat. Maka ada sadriku macam-macam itu. Triguna tresna, rasa sayang. Bisa nggak ngelepas rasa sayang? Maka jangan berlebihan terhadap sayang itu. Oh, ya. Itu musuh, itu musuh itu. Karena dia gimana mau moksa, gimana mau ke swaloka, masih terikat di. Nah itulah sebabnya. Seperti itu ya. Loh. Baru ngerti tadi. Termasuk keterikatan terhadap makhluk yang berlebihan, entah rasa, entah apa itu juga menghambat. Gak usah kena malu karena kita kepada anak, iya. Sayang kepada anak, terikat kita. Gimana mau ngelepas? Sedangkan itu harus dilepas. Makanya jangankan yang jelek, yang baik pun kita harus tinggal. Ketika kita mati bawa harta benda nggak? Enggak. Bawa rasa ini nggak? Sakit dan itu mati nggak? Enggak, maka lepas itu semua. Itulah maknanya Wanaprastha. Jadi setelah berenang, Weda mengajarkan rumus ada 3. Brahmacari belajar dulu, ya, kemudian Grihastha. Setelah selesai menuntut ilmu, baru berumah tangga, berputra. Artinya put adalah orang yang bisa menebus dosa-dosa leluhurnya. Itu namanya put, ya, putra, wajib berputra. Kalau karena suatu hal kelainan di tubuh kemudian tidak bisa, ada caranya.
ya. Dan maaf dalam tanda petik sekarang kan jadi pembenaran untuk kawin lagi. Sebenarnya tidak itu, kan ada ngangkat anak. Oh iya, iya benar-benar cara yang bisa. Ngangkat anak itu resmi loh kan. Kalau adopsi itu resmi. Kalau di Bali namanya meres anak. Meras, bukan meres ya. Meras. Ya, kalau meres kan lain lagi. Ini diperesin. Nah. Ya, meras. Meras, ya. Ya, mepras. Ya. Nah, dengan dasar itu menjadi anak resmi. Nah, setelah itu anak berbuta, melakukan yadnya, pancayadnya. Itulah tujuan hidup, tugas hidup. Iya. Ya, jadi berbuat belajar, berumah tangga. Jadi kemudian melaksanakan di dalam rumah tangga gerasa itulah melaksanakan pancayanya. Apa maksud pancayanya? Untuk bayar utang. Oh iya. Karena kita berhutang, satu berhutang pada orang tua, ya, dibesar di dalam kandungan tadi ibu 9 bulan, macam-macam. Kalau siapa tuh? Kalau dalam pewayangan disebut dialognya itu berapa utang anak kepada orang tua untuk USG macam-macam, untuk belajar megang macam-macam itu kan hitung beliadan. Nah itu kalau dia bisa berumur 100 tahun baru lunas. Makanya jangan pernah durhaka sama orang tua. Ya. Nah kemudian kedua, berutang pada siapa? Yang sekarang ini ya bukan ya yang tadi bukan membanggakan diri. Jadi artinya guru pengajian itu adalah para resi, para sulingge. Sebenarnya itu harus ngajarin. Jadi bukan memuja upacara saja. Itu loh. Tapi ilmunya diberikan kepada umat, untuk tuntun. Dia tuntun, bukan diberikan aja, tuntun. Kalau ada yang diarahkan, oh begini, mestinya begini. Makanya seorang sunyi harus berani menyatakan, oh tidak begitu. Kalau sekarang banyak kan iya saja, karena tunduk pada walakonya. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah. Guru Wisesa. Perintah melindungi apa? Nah, kita bisa beribadah dengan tenang. Yaitu dalam konteks kepribadian kan, keyakinan. Ya, yang lain apa? Kalau ada musuh dari luar, yang lindungi kita siapa? Negara. Itu loh, cengkeraman yang lain mau macam-macam kan? Ya, belum hukum secara hukum kita. Misalnya kalau di luar diperlakukan tidak senonoh misalnya, ya kan negara yang turun. Ya, itu perannya negara. Itulah guru wisesa. Nah yang terakhir apa? Guru swadhyaya, Tuhan sendiri. Apa yang beliau menciptakan dunia ini dengan isinya, ya, dan itulah disebut dengan sapi perahan. Kemaduk itu, makanya sapi dalam itu beliau menyiapkan, sudah menciptakan, siapkan loh sarana di alam ini. Maka jangan pernah menganggap orang kelaparan, orang menderita karena salahnya dia saja, tidak bisa mengeksploitasi dari alam ini. Tapi jangan berlebihan loh. Kalau berlebihan, hancur lagi alam ini. Keseimbangan, tetap jaga keseimbangannya. Nah, keempat itulah namanya catur sinangga guru. 4 kan? Jadi konsepnya itu konsepnya filosofinya Hindu. Jadi itu 4. Jadi dalam konteks ini tidak ada orang Hindu demo. Oh iya. Ke pemerintah. Untuk apa? Unjuk rasa, unjuk kerja yang benar, jangan unjuk rasa. Kita menunjukkan kreativitas, kalaupun itu kan dengan cara belajar yang baik, nanti bisa memberikan ide-ide yang bagus buat pemerintah. Mencontohkan kan? Ya, jangan mencontoh yang tidak baik kan, demo kan contoh yang tidak baik itu. Wah, itu apalagi. Rusak fasilitas umum. Ya, itu Hindu tidak ada mengajarkan itu ya. Makanya jagat kita tadi. Dunia damai semesta kan. Nah, untuk itulah ya dalam pendukung Indonesia itulah diberi upacarain dan maka disebut Jana Kirti. Karena karakter buas itu potong gigi, kenapa sifat raksasa kan nggak ada pada manusia. Itu karena ada taring. Nah, itu yang semua itu dibenahin dulu untuk menuju ke jalan rohani. Nah, untuk itulah ada tahapan asram tadi. Umur. Kalau sekarang umur rata-rata berapa?
sekitar 60 lah. Wah, nomor lu. Turki aja udah 70. Turki udah 70 loh. Kan kemarin di ulang tahun nih. Iya, nah, 70. 70. Artinya lewat dong. Lewat. Nah, kalau orang konsepnya kalau sudah mencapai 70, ya, Asungkara akan diberikan hadiah 5 tahun bonus. Iya. Jadi Turki mudah-mudahan akan bisa mencapai 75. Kalau sudah melewati 75, akan dapat bonus lagi. Iya. Itu mencapai 80. Begitu kelipat 5-nya. Nah, mudah-mudahan sekarang Asungkara dari situasi begini, ya, Turki akan bisa mencapai 75. Ya, karena ayah Turki meninggalnya 86. Apakah mencapai itu nggak ngerti. Ya, 86. Ya, nah, untuk itulah tadi, ya, semua dibenahi itu untuk menuju masuk ke ranah tadi Catur Asram tadi. Nah, kalau 80 dibagi 4, masing-masing 20, 20, 20 kan? Nah, pertanyaannya, selesai nggak? Ya, strata kalau dasar pendidikan untuk manusia itu pada umur 20 tahun siap berumah tangga, siap kerja. Di Indonesia loh. Iya. Untuk yang strata... Ya, sekarang secara umum pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun bisa selesai nggak? Belum selesai. Belum selesai. Jadi yang salah, yang perlu diperbaiki, yang perlu direview. Ya, kita tidak bermaksud menyalahkan. Yang perlu direview berarti kurikulum dong. Karena di luar negeri bukan keluar negerian. Di sana kan sudah diatur, tidak semua orang harus nyemplung ke perguruan tinggi, tidak semua harus jadi sarjana. Makanya harus ada SMK. SMK itulah alurnya adalah alur kerja. Sekarang kan orang tidak mau, tidak atau malu kalau berpendidikan SMA saja. Bukan dong, profesi. Ya, nah itu. Nah, dengan dasar itu perlu diperbaiki. Nah, 20 tahun. Setelah 20 tahun negeri hasta 40 kan? 20, 40. Sekarang dalam umur 40 bisa nggak dia seseorang kepala keluarga menyelesaikan tugas tanggung jawab di keluarganya? Ya, secara ekonomi sudah bisa mendidik anaknya nggak? Kalau dia langsung punya anak kan anaknya udah 20 tahun. Ya kan, 20 tahun belum sudah selesaikah dia sudah penuh nggak bekalnya dia untuk masuk ke Geriasta, kan begitu kan? Dan seterusnya sarana lainnya belum menyiapkan tempat tinggal lain-lain kan? Nah, belum tentu. Sedang dia masih era produktif. Ya, nah itulah yang berimbas kepada Wanaprastha. Sebenarnya kan bunuh 40 orang sudah boleh masuk ke rohani. Itu namanya Werti Sesana. Di dalam tantanan lontar Werti Sesana, manusia kalau sudah berumur 40 tahun sudah boleh masuk rohani. Tapi masalahnya ya nggak usah ngomong orang lain. Ratu Resi saja kemarin ya umur 40 masih kerja. Masih kerja ya. 48 kan orang pensiun baru 55. Iya. Betul? Betul. Orang pensiun baru 55. Nah, sedangkan Werti Sesana dianjurkan 40. Nah, sekarang tidak disalahkan kalau di Bali banyak orang sudah ke rohani, mudah-mudahan ke rohani. Tapi itu masih mengandung risiko. Apa risikonya? Risikonya apa? Ya kalau belum dia nyelesain tugas gimana? Kan ketarik-tarik dengan tugas rumah tangga. Ya? Itu loh. Nanti, nah kayak Turki kemarin, ya Asungkara sudah bisa menyelesaikan anak-anak semua, dia sudah kawin, kan sudah bebas. Gimana mau bebas, tidak mikirin tugas, tidak mikirin perut, tidak mikirin tanggung jawab yang lain. Itulah namanya rohani. Nah, sehingga dalam hal ini, ya Werti Sesana bilang, kalau Siwa Sesana 60 tahun. Ya, jadi kemarin Turki masuk ke Jalan Bisuko ini dari umur 60. Yang untuk Dwi Jati. Ya, Dwi Jatinya. Cuma Turki sudah harus meninggalkan kerjaan umur 48. Itu contohnya. Jadi artinya apa? Artinya Turki sudah masuk di Werti Sesana. Tidak nunggu pensiun baru masuk itu gitu loh. Karena persiapannya lama tadi. Yamo untuk membersihkan diri itu yang susah.
gimana tidak memikirkan harta orang lain, tidak memikirkan ini, harus makan yang teratur ya, ada tidak lagi pengen ke mall, pengen lagi apa dulu sukanya sukiyaki, ya kan melepas terikatan itu. Seperti itu ya. Itulah warna prasta. Nah, setelah masuk ke bisuka itulah mengantar kehidupan murni ke rohani, hidup berpindah-pindah, traveling. Nah, dengan dasar itu, kalau hubungan sekarang dengan COVID, ya, di mana? Makanya bagi dua itu. Umur produktif adalah umur sampai 50 tahun lah. Nggak usah ngomong 40. 50 tahun, suka nggak suka, sudah harus berhenti dengan yang aktif, masuk ke ranah warna prasta. Bekerja from home, work from home. Gitu loh. Nah, jadi artinya itulah cara mengatasi COVID sebenarnya kalau kita masuk ke COVID. Jadi orang produktif yang muda-muda itulah yang masuk di ranah kerja aktif. Nah, begitu namanya rohani itu. Nah, itulah jalan menuju kembali ke Sangkan Parane Dumadi. Nah, jadi pengalaman yang seperti itu sangat penting. Nah, rekod daripada ya, karma itulah yang disebut dengan pengalaman atma di dalam tubuh manusia itu. Tapi bukan atmanya yang dihukum kan, adalah manusianya. Susuma sariranya itu bertanggung jawab. Ya, ada pertanyaan? Nah, tadi kan udah untuk apa? Biasanya sih kadang Santi nih kalau untuk obrolan sama teman-teman di teater sih. Jadi kita ingin setiap hari ingin melakukan karma baik, bersikap baik, menjaga perilaku. Itu karena tujuannya, yang nanti kalau kita reinkarnasi biar lebih lahir lebih baik lagi, lebih cantik, lebih ganteng kayak gitu kan. Kan Santi belum tahu ini reinkarnasi bisa beneran jadi lebih baik atau enggak, kan nggak ada jaminan kan. Sedangkan kan untuk tujuan tertinggi kita sebagai manusia kan kita untuk moksa, untuk menyatu dengan Tuhan. Itu bagaimana untuk menselaraskan tujuan kita sebenarnya, kita mau reinkarnasi atau moksa gitu kan, kalau kita ingin berbuat baik atau apa gitu. Itu bagaimana? Ya. Nah, untuk itu hubungan, berarti ya itu maksud hubungan karma, apa? Hubungan karma dengan neraka dan surga dong berarti. Ya. Hubungan karma neraka dan surga itulah. Nah, kasarnya ya. Di Weda dijelaskan, atau Weda 12:11 menjelaskan tegaknya dunia ini, ya, tegak dunia ada 6 unsur. Ya, satya, ya, satyam, berhad, ugram, diksa, ya, tapo, brahmo, yajna, pertiwim, daryanti. Jadi tegaknya dia karena ada 6 unsur. Itu Weda. Satya, kejujuran. Retam, hukum alam. Nah, jujur aja belum cukup dong. Karena harus paham hukum alam ini. Hukum alam ini apa? Trikono, utpati, sriti, pralino. Utpati artinya tidak konteksnya harfiah lahir aja. Yang tidak ada dibuat. Contoh, sekarang COVID, aturan lama masih berlaku nggak? Untuk aturan? Ya, untuk hidup ya, untuk cari makan, aturan lama masih berlaku nggak? Berubah, berarti perlu di-review. Yang tidak ada dibuat, yang sudah ada, yang baik lestarikan, yang tidak baik perlino. Itulah maksud utpati siti perlino. Ya, jadi dengan dasar itu kan di apa namanya, di Weda kan, ya. Nah, kemudian setelah hukum alam ada apa? Diksa, penyucian diri. Kan tahu tadi kan ada sepung-sepungan tadi, ya rajin dong membersihkan diri. Purnamo, tilam, melukat, itu loh. Kan membersih diri yang kita nggak tahu pengaruh-pengaruh unsur-unsur lain kan. Ya, kemudian setelah menyucikan diri, pembersihan, baru pengendalian diri. Kan nggak bisa dengan mandi bersih, karena ntar masuk lagi ke kubangan, ibaratkan kerbau. Habis dimandiin dia masuk lagi ke kubangan. Nah, itu siapa? Itulah nama pengendalian diri. Kalau itu udah bahaya, jangan masuk. Kan kita yang harus menentukan. Nah, setelah pengendalian diri, baru namanya ada
Apa? Ada puja-puji, baru kita muji-muji kekuatan dewa, kekuatan Tuhan, prabawonya semua. Tidak ada gunanya kalau pikiran kita masih semerawut, sudah duduk di depan Padmasana, di depan pura, mau beryoga japa 1000 kali, 2000 kali juga tidak akan ada gunanya. Nah itulah tahapannya puja-puji. Dan terakhir setelah itu bersih, makanya dasarnya baru berbuat yadnya. Yadnya pembungkus. Kalau dasarnya apa? Lascarya, tulus. Kalau belum tulus, tidak ada gunanya semua. Nah, itu yang dimaksud di Atharvaveda. Nah, Pustaka Bali ada juga membuat jagat hita ini membuat tegaknya alam. Itu namanya Sadkerti. Atmakerti. Ya, Sadkerti itu adalah 6. Kerti adalah perbuatan. Pertama Atmakerti. Kalau kita masih hidup, punya badan, bisa lakukan silayanya Tapa Brata Yoga Samadhi. Kalau masih hidup. Kalau sudah mati kan nggak bisa berbuat. Benar. Roh itu tidak akan bisa menghasilkan karma kalau tidak punya badan. Yang bergerak kan badan, yang pelakunya kan badan. Nah itu namanya Atmakerti. Kalau sudah itu perlu keturunan, perlu putra, perlu cucu kan itu loh. Untuk karena itu menebus. Karena ada cerita, ada ya. Cerita bagaimana itu? Seorang putra dari seorang Sulinggi Brahmana, ya pendeta, namanya Jaradkaru. Karena dia dari kecil udah merangka itu, dia cenderung ngambil keputusan untuk nyuklo brahmacari, beryoga aja terus dia kan, ya tidak melakukan fungsi kehidupannya sesuai dengan caturasrama, tidak punya pikiran ke Grihasta, karena dia takut nanti ini tugas di ininya, tugas kan nyari makan, nyari macam-macam itu yang ya belum nanti kalau ya ketemu istri yang tidak sesuai, konflik macam-macam itu yang dipikirkan. Akhirnya dia memutuskan untuk yoga dan nyuklo brahmacari. Nah setelah tembus yoganya kan ke alam sana dia ngelihatlah di buah loko kok ada roh yang terbalik, tergantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dia tidak kenal siapa itu kan karena nggak kelihatan. Nah akhirnya begitu dia seperti itu, dia juga ada ilustrasi yang lain di buah loko, balik dia ke yoga, jadi sedih dia. Gimana, kenapa saya begini, kenapa? Nah itulah dia mohon kan, dalam yoganya itu karena udah tembus, mohon untuk dia, kenapa ada orang seperti itu? Ternyata orang itu menjawab, alam pitaro kan, menjawab, dia menceritakan. Kan dia tanya soalnya kan, ditanya roh yang tadi, kenapa Anda begini? Saya punya anak namanya Jaradkaru, dia tidak mau kawin, jadi saya tidak punya cucu, karena dia tidak berkeluarga. Nah itulah sebabnya dosa saya, ya, tidak bisa menebus itu. Itulah tidak bisa dia yang menebus dosanya, itu malah dia digantung seperti itu. Nah akhirnya kan dia, yang nama Jaradkaru saya kan, sadar dia itu, maka dia minta maaf kan, dia udah leburlah yoganya dari Sukla Brahmacari itu. Nah artinya tidak hanya dengan kebaikan tadi kita pasti akan mencapai surga itu selesai, karena itu PR-nya lahir kan itu. Itulah Swarga Cuta, lahir dari Swarga, jadi orang baik, orang pintar, jadi pemimpin, tapi laku pemimpin yang benar. Itu PR-nya. Kalau yang dari jahat menjadi binatang yang terendah misalnya, ya dia harus lakukan. Nah itu bedanya manusia dengan binatang. Tahu bedanya? Bedanya samanya binatang dengan manusia, memakan, tidur, berketurunan, 3 kan? Kalau diserang, menyerang nggak dia? Menyerang. Nah, hewan saja kalau diserang dia nyerang. Kalau manusia diserang, ya lebih bertahan, lebih melawan lagi. Itulah kesamaan manusia dengan hewan. Tapi ada bedanya. Nah, manusia tahu dharma. Makanya dharma itulah yang membedakan manusia dengan
hewan. Nah, kalau manusia tidak tahu dharma, tidak menjalankan dharma, sama juga dia menjatuhkan dirinya ke lembah kehidupan, ke taraf kehidupan binatang. Oh iya. Ya, nah itulah bagian yang perlu dilakukan ini untuk bisa mencapai tujuan yang atas tadi, yang tujuan yang apa, yang luhur tadi. Ya, gimana, jelas? Sudah jelas. Nah, terus tentu dalam perjalanan itu, ya, ada lagi yang lain kelebihannya. Dengan menjadi manusia, manusia itu bisa melebur asubha karmanya dengan subha karma. Kalau binatang bisa nggak dia? Kan nggak bisa punya hidup ya. Nah, contohnya kalau nyamuk untuk bisa berubah dari yang tingkatnya lebih baik, gimana caranya? Gigit aja manusia. Oh iya. Ya kan? Udah gigit apa? Teplok kan, dibunuh kan? Kan berubah badannya dia kan? Ya, dia sudah membuat ini sakit, tapi sakit itu untuk menghisap darahnya untuk makan, tapi itulah mendatang kematian. Kalau nggak bisa berubah dia. Itu karmanya dia dengan pengganggu dia kan? Ya, itulah bedanya manusia. Jadi kalau itulah kemuliaan manusia, ya, dengan cara bisa melebur subha karmonya melalui subha karmo, ya. Terus apa lagi? Ya, artinya dalam konteks ini kan sudah perjalanan gitu. Ada nggak hambatannya untuk menuju tadi? Gitu dong. Pasti ada hambatan, tantangan dalam mencapai misi suci manusia ini tidak mudah. Itu bagaimana? Apakah ada kutipan dari kayak pegawai kita atau apa seperti itu? Bagaimana? Ya, jelas di dalam Saraswata Percaya 135 itu dijelaskan bahwa kalau manusia ingin sejahtera, sejahterakan dulu makhluk lain. Jika ingin sejahtera, kita harus mensejahterakan. Mensejahterakan makhluk lain, karena hanya manusia yang punya akal. Nah, maka tugasnya harus mensejahterakan makhluk lain. Itu dari Saraswata Percaya. Masalahnya aywa tan masih ring sarwa prani. Jadi jangan melupakan sarwa prani, karena itulah letaknya pagahnya Triwarga Dharma Artha Kamo. Itu pagahnya. Nah, kalau Bhagavad Gita ya menjelaskan, ya, ada 3 pintu neraka. 3 pintu neraka itu gimana itu? Ya, apa yang pertama menyebabkan itu adalah 1, kroda, loba, nafsu. Nah, itu yang tadi ada unsur di Weda menjelaskan kendalikan diri. Ya, karena loba, jangankan loba, marah saja itu sudah memasukkan diri kepada neraka. Ya, nafsu apalagi. Ya, asal semacam-macam kan. Nah, dengan dasar itu ada lagi yang lain-lain, tuntutan yang lain. Karena tadi yang pelaku adalah tubuh, makanya hati-hati. Itulah dalam kerohanian kalau menjadi sulinggi, pertama harus dilakukan apa? Ya, apa? Yamon yamo brata. Yamon yamo brata, melakukan bersihin diri ke dalam maupun keluar. Ya, baru ngambil sikap. Asana. Itu di Astanga Yoga sebenarnya itu. Ya, mengambil sikap saja itu udah jelas itu. Orang dari sikap aja orang bisa menentukan dia kemungkinan baik apa tidak. Ya, kemudian yang ketiga apa? Berat, baru pranayama. Ya, setelah membersihkan, ambil sikap, itu pembersihan diri, itulah Karasudana. Pranayama baru pratirahara. Konsentrasi, dhyana, dharana. Nah, itulah yang menuju kepada samadhi. Maka samadhi ada samadhi rajasik, ada samadhi tamasik. Ya, kalau itu masih kembali lagi ke alam maya tadi. Nah, itulah beratnya yang harus dihadapi oleh
manusia, ikatan maya tattwa itu. Maya tattwa itulah yang mencengkeram, ibaratkan terikat tanpa tali. Ya. Nah, dengan dasar itu tentu tuntunan itu banyak banget masih. Ya, tidak cukup dengan apa yang diomongin, minimal semua itu sudah terus dituangkan dalam artikel itu. Maka artikel itu pasti lebih dari 10 lembar kan? Nah, tuang di situ sehingga secara gamblang bisa dijelaskan ini. Kemudian yang berikutnya untuk bisa memudahkan ingatan perlu dibaca-baca deskripsi yang terus ditulis di artikel. Ya. Ada lagi? Siap. Sudah. Nah, kalau untuk bisa masuk kepada menyongsong kematian tadi, itulah poinnya. Ya, hari kematian tadi, itulah poinnya yang tadi disebut dengan melakukan kebenaran, melakukan sesuatu yang baik, subhakarma tadi. Karena pada dasarnya semua itu ya adalah dharma raksati raksita. Dharma kebenaran kan? Siapa yang melakukan kebenaran? Kebenaran itulah yang melindungi kita. Dasarnya sederhana sekali. Dharma raksati raksita. Ya, kemudian ada ungkapan lagi satu. Ya, ikang dharma indarana widi. Itu gimana itu? Kebenaran itulah sang yang widi. Kebenaran itu sang yang widi. Sederhana kan? Sederhana. Ya. Daripada kita jelas acincia, kenapa simbol di Padmasana itu ada acincia? Karena pikiran kita tidak akan bisa sampai kepada pemahaman penjabaran Tuhan itu. Ya, nah dengan dasar itu ya sudah jelas acincia. Nah, sehingga dengan dasar kita kesadaran tadi, ya ikang dharma indaran widi, udah lakukan aja kebenaran karena kebenaran itulah sang yang widi. Ya, nah untuk semua itulah mudah-mudahan berguna. Ya, sehingga dari apa yang dijelaskan, kenali dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Itulah misi suci manusia menuju kesadaran, misi suci manusia. Jadi kita lahir sebagai manusia bukan untuk apa? Sekedar lahir aja. Bukan untuk lahir lagi jadi manusia kan? Bukan untuk reinkarnasi. Ya, bukan untuk reinkarnasi, tapi untuk mencapai moksa. Makanya itu dalam Catuprasata Dharma Artha Kama Moksa. Ya, walaupun dalam mencapai keinginan, mencapai untuk nyari nafkah, selalu harus dasar dengan dharma. Ya, dharma itulah mendasari semuanya. Dengan dasar itulah yang akan melindungi kita. Ya, dengan demikian, ya mudah-mudahan ini berarti ya berguna, bermanfaat, minimal menjadi alur, minimal menjadi tuntunan. Minimal kita sudah tahu tujuan kita hidup ini apa. Ya, tidak untuk jadi. Nah, siapa yang jamin untuk hidup ke depan reinkarnasi itu jadi manusia lagi? Tidak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin. Ya, makanya jangan sampai kita ibaratkan sudah naik gunung, ya sudah di atas puncak gunung, jatuh ke lembah lagi. Perjalanan kita udah berat nggak? Berat. Mendaki berat kan? Berat. Kuranian itu. Itulah patut dipahami. Untuk itu baik-baik ikuti tuntunan agama untuk kitab suci, apa yang dianjurkan, yang tadi Satyam Brahmana Makiyam itu, kemudian pemahamannya itu semua niscaya. Ya, walaupun bersusah-susah dulu, itulah ibarat pepatah berakhir ke hulu, berenang ke tepian. Itulah di kita. Kalau kita dihadapkan dengan masalah dulu, jangan terus gentar, jangan pilih jalan lain, jangan pilih jalan pintas. Ya, itu adalah menguji kesungguhan kita. Tuhan menguji kebenaran seberapa jauh sih sungguh-sungguh nggak kita mencari jalan itu. Ya, dan demikian ya saya dengan Om berkat udam katawu yantu wiswata. Ya, semoga pikiran yang baik selalu datang di
dalam sesuatu, kemudian Dharma Sati Rakshita tadi, ya, kebenaran akan selalu melindungi kita. Ya, dengan dasar itu kita bisa dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Ratu Resi Agung. Buat teman-teman nih yang masih ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana karena selanjutnya ada episode yang sangat menarik. Tetap subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya karena banyak umat manusia yang ingin belajar jalan Dharma hanya ada di channel Santi Dharma Chandra. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.